benar. Saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru. Ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Ento, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani. Shalom Elechem Bishem. Shalom Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Nora Aritonang yang beberapa kali kita viralkan, dan teman-teman Kristen lainnya juga viralkan tentang penghujatannya mengenai kelamin daripada Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, yang tentu saja teman-teman sekalian, ketika dia mengambil rupa seorang manusia, sama seperti kita memiliki kelengkapan fisik seperti laki-laki normal pada umumnya. Hanya saja teman-teman sekalian, Yesus Kristus tidak berbuat dosa, ya, karena memang Yesus Kristus datang bukan untuk kawin-mengawin. Makanya kan Nora ini kan bilang, yang di video yang lain dia katakan bahwa ada Tuhan ya disunat waktu umur 8 hari, lalu waktu umur 30 tahun tidak difungsikan itu pidolnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat mengerikan, dan saya kemarin juga lihat bukan hanya Kristen yang viralkan, tapi ada tokoh Muslim yaitu di KBN Nusantara, ya, dari Nahdlatul Ulama, yang kemudian memviralkan juga Nora Aritonang ini karena memang ya menghujat Tuhan Yesus. Bahkan lebih parah, kata pengacara tadi yang melaporkan Nora Aritonang ini, itu katanya lebih parah daripada Ratu Entok. Dan terus sekali laporan sudah masuk. Oleh karenanya mari kita melihat bagaimana pelaporan yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di kota Medan berikut ini. Kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Entok. Ratu Entok, ya, puji Tuhan, semua sudah mengetahui hasilnya, dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu sudah diterima, saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang juga tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan penindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama ingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya
memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama untuk dikonfirmasi ke kita, baik ke akun Lain Usma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya dan God bless you all. Horas. Oke ya, teman-teman sekalian, ini sangat-sangat tepat sekali, dan langkah yang mereka ambil itu juga gentleman. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Karena memang jika dibiarkan, maka ini akan terus berulang. Ya, kalau selama ini kekristenan itu sudah cukup sabar ya teman-teman ya. Sudah sangat-sangat sabar. Ya, Tuhan kita dihina-hina di rumah ibadah mereka. Alkitab kita diinjak-injak oleh mereka. Ya, dan orang Kristen pada umumnya ya, misalnya para gembala, pendeta-pendeta itu kan diam-diam itu ya. Bahkan PGI, PGLI itu dia diam saja. Tapi kali ini masyarakat yang tentu saja dalam bentuk sebuah musyawarah, ada lembaganya ya, ada paguyuban-paguyubannya mulai ya melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ya, pada akhirnya mereka bertindak ya, seperti HBB, MUKI, ya kan. Kemudian ada ya organisasi-organisasi yang lain yang kemudian melaporkan Ratu Entok, bahkan Nora Aritonang ini. Dan teman-teman sekalian, mereka bilang tadi di pengacara ya, kalau ada lagi penghujat-penghujat ya, silakan disampaikan kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian ya, saya rekomendasikan ada si Juma, ada Nandar yang menuduh Yesus menikah bahkan berpoligami ya, dan Ustadz Ahmad Kainama yang berkata bahwa Yesus Kristus itu menikah, istri-istri Yesus bertumbuh buah dadanya, dan juga Yesus Kristus itu berpoligami. Ustadz Nababan yang juga menghina Alkitab di dalam masjid ya, membandingkan antara Al-Quran dengan menjadikannya sulap begitu, dan merendahkan Alkitab ya di depan umat Islam. Dan itu viral teman-teman sekalian. Dan kita berharap bahwa ini juga akan tersebar luaskan. Nanti kita akan up video-video tersebut. Karena saya punya dokumen bukti-bukti itu teman-teman sekalian. Saya pernah buat satu video, cari saja di TV Laskar Kristus, kumpulan para penghujat Yesus Kristus. Itu nanti Anda bisa dapatkan di situ. Jadi bukti-bukti semua ada. Nah teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu bagaimana kemudian si Nora Aritonang ini yang menghina Tuhan Yesus Kristus. Berikut videonya. Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit. Betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya. Betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Ada Tuhan, berumur 8 hari, dia akan datang. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap sekali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat ya, bagaimana kemudian menghina ya kelamin daripada Yesus Kristus. Ya memang teman-teman sekalian, Yesus Kristus sudah mengambil rupa seorang manusia, dan juga memang dia mengambil rupa laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Kenapa bukan perempuan ya? Karena laki-laki itu adalah imam, dan sekaligus juga nabi, sekaligus juga raja. Ya, jadi Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia dalam kelamin ya, dalam bentuk jenis kelamin laki-laki. Itu karena memang laki-laki itu kan sebagai patriark ya. Ini dalam tradisi orang Yahudi. Karena Yesus Kristus itu lahir dan datang di tengah-tengah orang Yahudi.
Di sana dia dilahirkan, di sana dia dibesarkan, di sana juga ya dia mengikuti semua hukum-hukum Taurat. Itu sebabnya kalau ditanya kenapa Yesus disunat. Kalau dia Tuhan kenapa disunat? Dia disunat itu karena perjanjian hukum Taurat. Karena Yesus Kristus tunduk dan taat pada hukum Taurat. Anda bisa membacanya dalam Galatia, di mana dikatakan di sini, di sana bahwa Yesus Kristus taat pada hukum Taurat, bahkan tidak bercacat sama sekali. Ya, 10 hukum Taurat tidak ada yang dilanggar oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya teman sekalian dia sangat ditinggikan. Makanya di dalam nama Yesus Kristus ya bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Tuhan ini adalah gelar kepenguasaan. Ya, dia adalah firman Allah, logos, kecerdasan Allah untuk menciptakan segala sesuatunya. Seperti Yohanes 1 ayat 3. Yesus menciptakan segala sesuatu dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ketika dia mengambil rupa seorang manusia, ya tentu saja ya dia punya kelamin, maka disunat sesuai dengan hukum orang-orang Yahudi. Ya kan, karena hukum sunat itu hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Arab, kalau ada orang Indonesia, kalau ada orang Amerika yang kemudian dia disunat karena ikut-ikut Yahudi, itu salah. Ya, apalagi menyunat misalnya perempuan, ya itu tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Kan selalu kita dihina selama ini. Oh, kami umat Islam itu disunat, orang Kristen itu tidak disunat. Kami yang mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen tidak disunat itu karena kita bukan orang Yahudi. Karena di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, hukum-hukumnya diberikan kepada Israel, ketetapan-ketetapannya diberikan kepada Yakub. Dia tidak membuat hukum itu kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita di luar daripada bangsa Israel, maka kita tidak wajib melakukan ya aturan-aturan dan tradisi-tradisi orang Israel. Misalnya kan tidak boleh makan babi misalnya. Orang Kristen boleh makan babi karena kita tidak diberikan hukum itu. Ya, itu hanya diberikan kepada bangsa Israel untuk membedakan mereka dari penyembah berhala pada waktu itu. Sehingga mereka berbeda dari orang-orang yang najis, orang-orang kafir. Sehingga mereka diberikan aturan-aturan demikian. Nah, oleh karena itu teman sekalian, kita bersyukur karena memang Nora Aritonang ini sudah dilaporkan. Dan kita berharap memang agar si Nora Aritonang ini dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan juga penistaan agama. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.